Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindi Maulana. NIM saya 53020190042. Saya dari kelas A, IAT kelas A. Oke, baik, di sini saya akan membahas tentang tafsir sains yang berjudul hewan. Nah, di sini ada yang namanya definisi hewan. Hewan atau disebut juga dengan binatang adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau metazoan, adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Sebutkan lainnya adalah fauna dan marga satwa atau satwa saja. Nah, di sini ada yang namanya teori tentang asal usul hewan. Nah, sedangkan dalam pandangan menurut para ahli lainnya, yaitu ada beberapa teori mengenai awal mulanya ada tumbuhan dan hewan. Di antaranya pertama adalah teori tentang abiogenesis, teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk tak hidup. Nah, yang kedua adalah teori tentang biogenesis. Pada abad ke-18 berkembang di Italia bernama Lazzaro Spallanzani 1729 sampai 1799 melakukan eksperimen atas dasar pemikiran eksperimen. Nah, yang ketiga ada teori kosmozoik, menyatakan bahwa makhluk itu berasal dari spora kehidupan yang berasal dari ruang angkasa. Didasari dengan penelitian yang menunjukkan bahwa bahan yang terdapat pada batu meteor maupun komet yang jatuh ke bumi. Nah, yang keempat penciptaan. Nah, bahwa makhluk hidup itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum may yamshi 'ala batnihi wa minhum may yamshi 'ala batnihi wa minhum may yamshi 'ala rijlaini wa minhum may yamshi 'ala innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka ada sebagian yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dari 2 kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dari 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Sungguh Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Quran surat An-Nur ayat 49. Yang selanjutnya adalah hewan dalam Al-Quran. Pertama adalah anjing. Nah, anjing itu dianggap mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tansabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum datal yamini wa datal shimal wa kalbuhum basitun dhir'aihi bil wasid law talata 'alaihim lawaitu minhum firaran wa lam yurita minhum ru'ba." Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikan ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka mengundurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka, melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Quran surat Al-Kahfi ayat 18. Tafsir Ibnu Katsir, sebagian ahli mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menimpa tidur pada telinga mereka dan mata mereka tidak terkatup agar matanya tidak rusak. Yang kedua adalah burung. Ya, burung adalah bahasa Arabnya tair atau at-tair, yang juga benda yang melayang, memiliki arti yang sendiri dari bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Awalam yaro ilal tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuna ilar rahman innahu bikulli syai'in basir." Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengutupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada menahannya di udara selain yang maha pemurah. Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Quran surat Al-Muluk ayat 19. Pada tafsir Jalalain karya Imam As-Suyuti menggambarkan kepada kita sebagai hamba Allah untuk melihat dan memperhatikan burung-burung yang berada di atas mereka, yakni di udara, mengembangkan sayapnya. Yang kedua, semut. Semut adalah makhluk hidup dengan populasi terdapat di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hatta ida attawa ala wadinil namli qalat nablu ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun."
Artinya hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari Quran surat An-Naml ayat 18. Dalam tafsir Kemenang, ayat ini menjelaskan bahwa suatu ketika Nabi Sulaiman berjalan di tentara pada suatu daerah, yaitu menurut Qatadah merupakan suatu daerah di lembah Syam. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba Nabi Sulaiman mendengar suara Raja Semut yang memerintahkan kepada rakyatnya agar segera memasuk liang masing-masing agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.